Halo guys, ketemu lagi sama aku di channel Anita Tarot. Dan kali ini untuk pilih-pilih kartu kembali ya. Seperti biasa ada 3 file kartu di hadapan kalian ya. Jadi buat kalian yang merasa tentang temanya sama dengan hati kalian, yang lagi kepo-kepo tentang seseorang, bisa siapa aja. Ini temanya atau judulnya, apakah dia benar-benar mencintai kamu ya. Jadi buat kalian yang masih penasaran dengan perasaan seseorang, apakah dia memang mencintai kamu atau tidak, nah kamu bisa pilih salah satu di antara 3 file kartu ini ya, tergantung dari intuisi kamu. Dan nomor satunya tetap dari sebelah kiri, 1, 2, 3 ya. Untuk beberapa waktu aku nyuruh kalian untuk memilih selagi aku ngocok kartunya. Dan buat kalian, aku ingetin lagi, kalau mau berkonsultasi lihat di bawah judul. Aku sudah taruh syarat-syarat untuk berkonsultasi sama aku, dan bisa hubungin aku lewat Line ataupun Instagram ya. Jadi yang mau tahu cara berkonsultasi, yang mau nanyakin seseorang, atau mau menanyakan asmara percintaan kamu secara pribadi, karir, keuangan, kamu lihat di bawah deskripsi judul ya. Lihat di bawah judul bagaimana caranya atau syarat-syaratnya untuk konsultasi sama aku. Oke, dalam waktu beberapa menit kalian bisa post juga videonya untuk memilih salah satu file kartu. Saran aku, kalau kalian memilih memikirkan satu orang saja atau satu nama, saran aku lebih memilih satu file kartu aja, jangan lebih ya, jangan 2 ataupun lebih, karena di setiap pembacaan kartunya pasti berbeda-beda. Oke, aku kasih waktu ya untuk kalian semuanya dalam beberapa waktu. Oke, kayaknya udah ya. Kita singkirin yang kedua sama yang ketiga. Yang pertama ada di sini tentang separation. Di sini ada time apart from your partner is on the horizon. Separation. Mungkin ada beberapa dari kalian yang memilih file kartu yang pertama. Itu beberapa dari kalian lagi mengalami masa-masa dimana kalian mungkin ada yang diam-diaman, ada yang lagi berantem, ada yang lagi tidak berkomunikasi, atau sudah lama tidak mungkin disconnect ya, dalam posisi yang disconnect, dalam posisi yang benar-benar aku ngerasa ada masalah di antara kalian. Jadi ini waktunya kalian untuk mungkin jeda atau dalam masa-masa break ya. Jadi kita lihat dulu bagaimanakah apakah si doi ini bisa siapa aja ya. Bisa pacar kamu, bisa mantan suami atau mantan istri, atau suami istri yang udah berumah tangga, atau juga gebetan kamu yang mungkin dalam keadaan masa-masa kalian tidak berbicara ya, posisinya lagi break up, lagi mungkin banyak memikirkan satu sama lain tapi disconnect, tapi merasa kayak dipisahkan dalam universe ya. Bagaimanakah perasaan dia? Apakah dia mencintai kamu? Untuk separation ya, untuk separation, apakah dia mencintai kamu? Oke. Apakah dia mencintai kamu? Di sini ada Knight of Swords, ada the Lover, ada Queen of Swords, ada Five of Cups, ada the Hermit, ada Nine of Swords, ada Seven of Cups, ada Ace of Wands, ada Four of Swords, sama Six of Swords. Oke. Ini nih aku melihat memang energinya bener-bener kayak apakah dia mencintai kamu? Di sini orang ini tuh sebenarnya dia menginginkan kamu sih ya.
masih menginginkan kamu. Ya, aku ngerasa di sini masih ada rasa cinta, masih menginginkan. Cuman aku ngerasa dia akan datang sesuai dengan waktunya yang dia rasa kalau memang sudah timingnya dia datang ke kamu, atau timingnya dia akan kembali lagi ke kamu, atau dia akan muncul lagi ke dalam kehidupan kamu. Itu kalau memang dia merasa sudah benar-benar beres dulu dalam kehidupannya. Karena saat ini yang aku lihat dia lebih kayak, di sini ada Nine of Swords ya. Masih banyak hal yang harus dia rubah, masih banyak hal yang harus dia kerjakan. Ya, mungkin dia merasa orang ini tuh harus masih banyak perubahan dalam hidupnya, yang dimana dia belum siap dalam berkomitmen atau mempunyai intensitas yang lebih banyak ke kamu. Jadi untuk kamu yang memilih nomor 1, ya, apakah dia mencintai kamu? Ada rasa menginginkan kamu, ada rasa cintanya. Cuman dia lebih menghindar atau lebih mundur karena saat ini dia belum mau yang benar-benar berkomitmen atau intens dengan seseorang. Kalau kamu yang mungkin baru dekat atau PDKT dengan orang ini, atau merasa cuman TTM aja, kamu merasa tidak kemana-mana dengan orang ini, atau tidak ada tujuan apapun, pacaran enggak, atau dibilang juga PDKT cuman ya TTM doang, gak ada maksud kemana-mana, kamu ingin diperjelas, ingin kepastian. Nah, untuk orang seperti ini, ya, aku ngerasa dia ini banyak hal yang harus dia beresin dulu, karena di sini ada Four of Swords juga. Jadi ini saatnya atau timing dia benar-benar evaluasi diri, benar-benar istirahat dari yang namanya intensitas soal asmara percintaan. Bukan dia nggak mau sama kamu, bukan dia nggak cinta, tapi dia mundur atau dia merasa kita begini aja dulu supaya tidak ribetkan dia, ya. Kalau kamu menuntut banyak, kayak di sini ada Queen of Swords. Kalau kamu menuntut banyak hal atau sedikit rewel aja sama orang ini, dia akan mundur atau akan mencoba untuk mendingan gue pergi aja, atau mendingan gue move on aja daripada meribetkan hidup gue. Karena saat ini dia merasa banyak hal yang harus dia rubah dan dia lagi ribet, pikirannya juga banyak keribetan gitu. Jadi kalau ditambahin dengan tuntutan kamu kayak menuntut dia banyak hal, ya, menuntut dia banyak hal. Jadi aku ngerasa, menurut aku mendingan gak usah sama orang ini. Karena kalau misalnya kamu menerima untuk TTM aja, nggak ke arah mana-mana, ya nggak masalah. Tapi kalau mau yang intens, misalnya biasanya kan kalau komitmen relationship itu misalnya harus ketemuan, harus punya waktu dengan kamu, harus jalan bareng. Nah, dia nggak bisa seperti itu, nggak harus seperti itu. Jadi orang ini tuh sifatnya gini, kalau dia mau atau kalau dia sempat ketemu, nah dia ajak kamu ketemu. Tapi kalau dia nggak mau, kamu nggak bisa nuntut. Nah, jadi dia nggak mau hubungan yang ribet menurut aku. Dan dia nggak bisa yang terlalu intens punya waktu ke kamu, yang punya intens untuk berkomitmen, itu dia ngerasa belum. Jadi untuk kamu yang memilih separation ini waktu, ya, waktu yang bekerja untuk kamu dan seseorang di dalam universe, dimana kalian ini memang mungkin ada beberapa juga yang sebentar-sebentar berkomunikasi tapi nanti dia ngilang. Nah, ini tuh separation. Jadi memang waktunya buat kalian ada jarak-jarak di antara kalian supaya tidak terlalu intens, karena orangnya juga belum mau terlalu intens dengan kamu. Di sini juga Queen of Cups sama The Hierophant, ya.
Queen of Cups, orang yang sentimental, orang yang sentimen, sensitifnya itu tinggi saat ini. Jadi dia tuh main di sensitif. Jadi apa-apa kalau kamu terlalu banyak komentar, banyak ribet, dia merasa aduh, gue harus memutuskan. Ya, di sini ada the Hierophant. Kuncinya ada di kamu. Kalau kamu bisa atau terbiasa dengan cara dia yang seperti ini, silahkan bertahan. Tapi kalau kamu ngerasa orang ini atau apa yang maksud aku, cara dia yang seperti ini, yang gak bisa terlalu intens dengan kamu, yang mungkin suka-suka hatinya, ya kadang dia datang, kadang dia ngilang, atau memang dalam beberapa waktu kalian nanti tidak berkomunikasi, nanti dia tiba-tiba datang lagi, kalian berkomunikasi lagi, terus begitu aja, dan kamu menanyakan soal kepastian atau ngerasa orang ini kayak mempermainkan emosional kamu, mempermainkan perasaan kamu. Nah, aku rasa kamu yang nomor 1 di sini ada Seven of Cups. Nah, jadi di sini dia masih kayak ingin mencoba-coba aja dulu atau dekat sama siapapun gitu, ingin freedom, orangnya lebih ingin freedom, ingin bebas, ingin kayak kesana kemari, pengen si A, coba si A, kenalan sama si B, kenalan sama si C. Jadi belum bisa terlalu memulai hubungan yang baru untuk berkomitmen, itu belum. Dia masih sangat-sangat, aku bilang orang ini butuh evaluasi diri, masih ingin beristirahat dari yang namanya hubungan. Ya, jadi untuk memulai hubungan yang komit itu aku rasa dia masih kesulitan. Ya, belum mampu untuk ke arah sana. Masih banyak hal yang ribet menurut dia kalau dijalanin dalam hubungan yang komitmen. Karena saat ini dia masih pengen mencari perubahan dirinya sendiri. Di sini ada The Hermit. Ya. Ingin mencari solusi terhadap dirinya sendiri, mungkin banyak hal yang harus dia benarin. Mungkin dia lebih mengejar soal karirnya atau mengejar soal finansial, bagaimana kedepannya dalam hidupnya sendiri. Jadi dia nggak fokus dalam asmara percintaan kalau menurut aku. Ya, jadi ada separation, ada waktu-waktu dimana kalian berjeda, kadang nggak komunikasi. Nanti dia ninggalin kamu begitu aja, terus nanti tiba-tiba udah dalam setahun atau sudah 6 bulan dia menghilang, tiba-tiba dia muncul lagi. Nah, seperti itu. Jadi kalau kamu yang benar-benar ingin berkomitmen serius, bukan dia orangnya, mending kalian memang tidak berkomunikasi aja sekalian. Karena kasihan kamunya, kamu berharap terlalu tinggi dengan orang ini tapi dia belum settle, belum siap untuk ke arah sana. Kayak gitu. Jadi rasanya bagaimana, bukan dia tidak punya rasa, dia menginginkan kamu, ada rasa ingin sama kamu, tapi untuk intens itu dia belum bisa memberikan waktunya terlalu intens buat kamu, apapun itu. Mau ketemu, mau berduaan, mau chattingan yang intens, itu dia ngerasa belum wajib untuk seperti itu ke siapapun. Jadi dia masih mau, ya kalau mau ya cuman TTM doang, tapi nggak ada ungkit-ungkitan, tidak ada nuntut apapun, kayak begitu. Itu separation yang file pertama. Oke. Kita masuk ke file kedua ya. Oke, ini file kedua. Ada codependency addiction are affecting your romantic life. Oke. Dependency, addiction, kecanduan, ketergantungan dari sebuah hubungan. Menurut aku ya, dari sebuah tema atau judulnya aja udah kecanduan atau ketergantungan. Di sini aku ngerasa seringkali ya dia merasa ketergantungan dengan seseorang. Ya, dia ini ketergantungan dengan kamu
atau selalu bergantung dengan orang-orang yang ada di sekitar dia. Gitu loh. Orangnya bersikap selalu tergantungan dengan seseorang. Mau itu bergantung dengan kamu, bergantung dengan siapapun, orang ini selalu menggantungkan diri dengan seseorang, ya. Kalau misalnya dalam hubungan mungkin dia ketergantungan dengan kamu. Bisa dalam apa aja. Contohnya seksualkah, atau materikah, atau bantuan, dia selalu minta bantuan dari kamu, atau bisa jadi selalu minta solusi dalam hidupnya, bisa aja. Nah, kita lihat energinya seperti apa untuk file nomor 2 ya. Apakah dia mencintai kamu di ketergantungan ini? Oke. Kita lihat. Tuh ya. Ada 3 of Pentacles. Ada Death. Ada 10 of Cups. Ada itu Page of Swords ya. Ada Knight of Wands. Ada 4 of Cups. Di sini ada 3 of Swords, 8 of Pentacles, the Star, ada the Lover. Oke. Aku merasa ya ketergantungan saat ini adalah soal lebih ke materi. Lebih ke materi aku ngeliat ya. Di sini materi ada 2. Gini, orang ini akan selalu memberikan janji manis, akan selalu manis, apapun omongannya akan selalu manis kalau dia ingin memperbaiki hubungan, atau kalau dia ingin sesuatu, something dari kamu. Aku ngerasa dia sadar sebenarnya dia berbuat seperti ini seringkali menyakiti hati kamu. Ya, nih ada 3 of Swords, kamu lihat dia. Dia melihat gitu, dia tahu kamu pasti tersakitin. Ya. Dia tahu apa yang dia lakukan pasti tersakitin atau menyakiti orang lain. Ya, apa yang dia lakukan bisa saja menyakiti orang lain. Tapi ibaratnya apa yang dia lakukan itu karena terpaksa. Dia nggak tahu harus bagaimana. Dia nggak tahu harus sama siapa. Mungkin meminta tolong, minta bantuan kalau bukan dengan kamu. Di sini ada 4 of Cups. Gini, ada Knight of Wands. Tuh. Terkadang dia berusaha menjauh, ya. Terkadang dia berusaha menjauh karena dia tahu dia belum bisa menjadi apa yang kamu mau. Tapi tetap aja orang ini juga kayak mondar-mandir dalam kehidupan kamu. Di sini ada Death, selalu bertransformasi. Aku ngerasa ini hubungan toksik, dimana kayak dia ngelihat kamu adalah orang yang selalu happy, orang yang selalu bisa membuat hati kamu tenang, nyaman. Tapi yang sakit hati, yang tidak tenang, yang selalu banyak ngerasa dia ini datang karena sesuatu, yaitu kamu. Kamu pasti selalu merasa sebenarnya dia ini
Gimana sih ke aku? Pasti akan selalu tidak merasa percaya semua hal tentang orang ini. Karena dia selalu manis ketika dia meminta atau ketika dia datangnya karena something. Ya, jadi sini ada Three of Pentacles. Orang ini akan bersikap manis, akan berbuat apa aja ke kamu supaya kamu ketarik lagi dengan dia. Kalau misalnya kamu bosen nih ya kamu misalnya bosan banget sama orang ini, ujung-ujungnya minta bantuan, ujung-ujungnya karena something ya, ngubungin kamu atau dia datang ke kamu karena sesuatu, karena minta tolong atau minta materi kamu ya, atau mau finansial kamu aja. Nah, orang ini akan berbuat apapun, akan berbuat yang manis-manis lah ya, untuk menarik perhatian kamu lagi, untuk kamu supaya luluh dengan dia. Tapi kalau dia ngerasa kamu mulai khawatir atau kamu mulai kayak bertanya-tanya untuk apa atau kenapa kalau aku butuhin kamu nggak ada ya, kalau kamu mulai curiga, dia akan menjauh, dia merasa tidak terima. Karena apa? Kamu berharap komitmen, kamu berharap dia bisa tulus dengan kamu, tapi nyatanya apa? Di sini ada The Star. Dia cuman hadir, tapi bukan untuk take and give. Ya, bukan untuk take back. Apa yang sudah kamu lakukan, ya itu terserah kamu. Bukan kewajiban dia untuk memberikan seperti yang kamu berikan. Jadi kalau kamu merasa gini dengan orang ini, kalau kamu sudah banyak invest too much ya, terlalu banyak memberi atau terlalu banyak melakukan apapun untuk orang ini, jawaban saya, kenapa kamu mau? Gitu. Kenapa kamu mau memberikan itu? Kenapa kamu melakukan itu? Karena dia pun tidak merasa bertanggung jawab untuk memberikan hal yang sama. Jadi kamu tidak bisa menuntut dia harus memberikan take and give atau take back ya, melakukan hal itu secara balik. Misalnya, kalau kamu sering nelpon dia, kamu minta untuk dia yang sering nelpon kamu, dia nggak akan melakukan itu karena dia merasa tidak tanggung jawab untuk melakukan hal yang sama. Dia cuma melakukan itu kalau dia perlu, kalau dia minta, kalau dia membutuhkan. Tapi kalau dia nggak butuh, dia ciao. Nah, akhirnya di sini ada The Chariot sama The Fool. Di sini ada dua pilihan buat kamu. Kamu ingin bertahan, silahkan. Tapi pasti kamu selalu meragukan perasaannya dia. Di sini ada The Fool. Atau kamu memulai hubungan baru dengan orang lain, melangkah, move on dari orang yang toksik, yang hanya datang menghubungin hanya untuk something. Ya, The Chariot. Jadi kamu di sini aku ngerasa kamu lagi berperang antara dalam kebingungan, mempertahankan orang yang toksik atau meninggalkan dan memulai hubungan dengan orang baru. Mungkin aja orang baru itu jauh lebih baik. Tapi di sini aku ngerasa kamu berharap dia bisa tulus, dia bisa benar-benar mencintai kamu dari hati. Tapi sebenarnya apa? Dua orang yang berbeda. Kalian bersama tapi tujuan dan niatnya beda. Niat kamu mungkin berkomitmen, serius, atau mempertahankan pernikahan yang benar-benar tulus dari hati. Sementara dia bersama kamu karena tujuan something. Hanya karena ketergantungan, karena cuman kamu nih. Tuh ya, dua cawan lagi. Kamu memberikan dia kehidupan.
Jadi ibaratnya tanpa kamu dia nggak ada apa-apanya. Karena itu dia datang selalu minta bantuan, minta pertolongan ke kamu. Bisa dalam apa aja, materi kah, finansial atau seksual. Dan hubungan ini selalu transformasi, berulang-ulang. Nanti putus, nyambung lagi, putus, nyambung lagi. Kayak gitu. Kalau kamu tanya apa dia sadar dia telah menyakiti orang-orang atau dia menyakiti kamu, dia sadar. Dia sadar. Apa yang dia lakukan itu menyakiti. Tapi itulah paksaannya. Karena dia nggak tahu harus bagaimana. Gitu loh. Jadi kalau ditanya, tapi kak aku sudah banyak melakukan apapun untuk dia kok nggak bisa take back sih? Kok nggak bisa melakukan hal yang sama untuk aku? Pertanyaannya kenapa kamu mau melakukan itu? Nggak ada yang nyuruh. Dia meminta, kalau kamu nggak mau, kamu tidak akan melakukan apapun kan? Jadi kalau orang meminta, kalau kamu tidak ngasih, ya udah, simple. Tapi kamu memberi siapa yang suruh. Nah itu aja sih. Oke. Kayak gitu ya. Jadi just ketergantungan sih ya. Menurut aku hati-hati untuk kalian yang jangankan yang pacaran, yang baru PDKT aja ini berbahaya. Karena kalau keterusan bersama orang ini kasihan kamunya. Ya. Di sini nomor 3 engagement. Your love life is ascending to a bigger level of commitment. Nah, di sini ada yang berhubungan dengan beberapa dari kamu yang sudah menikah. Ya, beberapa dari kamu mungkin berhubungan dengan orang yang sudah menikah, sudah punya anak, atau mungkin kamu berpacaran dengan orang yang sudah pernah menikah. Mungkin kamu pacaran dengan duda, mungkin kamu pacaran dengan janda ya, atau juga yang kalau pacaran sama-sama single, sama-sama belum menikah. Mungkin kamu ada kamu dan seseorang ya lagi memikirkan soal pernikahan, soal komitmen pertunangan kah atau pernikahan kah ya. Atau buat kamu yang baru-baru deket, yang baru PDKT, mungkin lagi memikirkan soal kepastian. Apakah kalian bisa naik level ya. Nah kita lihat energinya. Apakah dia mencintai kamu di engagement ini? Oke. Six of Pentacles, Knight of Swords, ada Ace of Swords, ada Four of Wands, King of Pentacles, Ace of Pentacles, ada The World, Six of Cups, ada Five of Pentacles, ada The Hermit. Oke. Ini pikirannya lagi banyak-banyaknya tentang masa depan ya.
Mungkin itu tentang masa depan dengan kamu, dia lagi memikirkan bagaimana selanjutnya dengan kamu. Dia ada kepikiran seperti itu, ya. Di sini juga temanya ada Eight of Swords sama Ten of Swords. Oh ya Allah, ya ampun, bebannya banyak banget menurut aku ini. Nomor 3, kalau kamu tanya apakah dia tuh mencintain aku, Kak, aku rasa dia bener-bener menginginkan masa depan yang happy sebenarnya sama kamu, ya. Cuman ini ya yang aku akan jabarin satu-satu dulu. Yang lagi pacaran, yang ingin married, yang ingin menikah, dia lagi memikirkan gimana ya caranya kalian berdua ini bisa nabung dengan singkat dan mengakhiri siklus pacaran kalian. Dia mikirin masa depan nih. Six of Pentacles. Bagaimana caranya bisa menyeimbangkan antara mungkin pemasukan dan pengeluaran sampai pada saat dimana kalian bisa nabung dan hasil tabungan kalian bisa secepatnya untuk bisa married. Ada seperti itu. Ace of Swords dimana dia menginginkan jalan yang mudah untuk ke arah pernikahan, untuk married sama kamu, untuk naik level. Dia menunggu masa-masa dimana kalian mengakhiri yang namanya pacar-pacaran. Itu untuk yang berpacaran ya. Artinya apa? Orang ini sebenarnya bukan gak serius, tapi memang dalam masa-masa finansial yang buruk. Atau mungkin ya intinya untuk menikah butuh finansial yang cukup untuk mahar, untuk apapun lah ya namanya menikah. Dan terus di sini ada Five of Pentacles. Dia stres juga mikirin itu semua. Dia mikirnya gini, kenapa sih gini, ini ada The Hermit. Jadi dia mencoba untuk kayak nyari jalan keluar. Kok orang semua orang itu gampang banget sih ngumpulin duit atau dapat duit untuk menikah. Sedangkan nasibnya dia saat sama kamu, ya, nasibnya dia sama kamu tuh bener-bener dibuat stres banget, untuk menikah aja susah payah gitu. Jadi saat ini tuh banyak hal yang dia pikirin dan itu dia ngerasa membebani dirinya dan dia gak bisa berbuat apa-apa. Dia cuman kayak dia udah ngerasa berusaha tapi usahanya belum bisa menghasilkan yang seperti kalian berdua mau, kayak gitu. Itu yang pacaran ya. Jadi dia bukan gak mau berusaha ya, dan bukan tidak mau menabung atau tidak mau untuk ke arah pernikahan bersama kamu, tapi di sini dia sudah mengusahakan segala cara. Tapi ya ujung-ujungnya kayak gitu. Dia nggak tahu lagi harus ngapain supaya ini terrealisasi. Jadi pikirannya stuck di sana. Pikirannya stuck bagaimana caranya untuk merubah nasib. Soal kekurangan finansial untuk menikahi anak orang. Nah, ibaratnya kayak gitu. Dia juga nunggu masa-masa dimana jalan kalian itu kayak dipermudah gitu untuk tetap bersama kamu. Nih ada Four of Wands ya. Ada pandangan tentang masa depan, ada. Dia mikirin itu banget. Dan orang ini tuh King of Pentacles, orang yang sangat-sangat bekerja keras. Feelingnya bener-bener kapan sih ini akan berakhir gitu, kapan sih kesulitan atau kapan sih beban pikiran atau masa-masa dimana kalian kesusahan untuk menabung ke arah pernikahan itu selesai dan bisa untuk memulai kehidupan dengan menaikkan level bertunangan atau menikah, kayak gitu ya. Itu untuk yang berpacaran. Tapi buat kalian yang mungkin ini lagi yang berumah tangga ya, buat kalian yang berumah tangga, yang suami istri, aku ngerasa dimana doi lagi stres, apalagi dalam masa-masa seperti ini ya, karantina corona ini, dibuat banyak orang yang kesulitan keuangan, lagi drop, lagi down soal finansial pasti.
pasti semua kalangan pasti dalam kesulitan menurut aku. Jadi kamu yang punya suami atau punya istri dengan masa-masa finansial yang mungkin lagi kesulitan, aku ngerasa coba untuk lebih bisa membuat pasangan kamu tenang. Karena dia lagi banyak stres, jangan dibuat lebih stres lagi, atau jangan suka ribut-ribut sama suami atau istri karena dalam masa-masa cukup sulit. Ya, banyak orang yang cukup sulit dalam keadaan saat ini. Jadi yang kalian pikirkan adalah yang menikah, yang suami istri, bagaimana caranya bisa menyeimbangkan antara pemasukan, pengeluaran, ataupun kalian sudah punya anak, mungkin baru masuk sekolah atau biaya ini itu bisa balance dalam posisi kesulitan sekalipun. Jangan sampai dia itu merasa banyak beban loh, dan dia bingung cari solusinya gimana. Jadi buat kamu yang berpasangan dengan yang menikah, yang bersuami istri, nah coba untuk buat suami kamu atau istri kamu lebih tenang, lebih adem kalau di rumah, lebih membuat hatinya bisa benar-benar happy lah ya, ada rasa bahagia walaupun dalam keadaan pikiran stres. Kalau kamu yang berpacaran dengan orang yang sudah menikah, nah ini nih, banyak orang yang sudah punya pasangan tapi sudah pernah menikah. Mungkin dia duda, mungkin dia janda ya. Ini buat kalian, aku ngerasa saat ini buat kalian yang ingin, apalagi dengan pacaran dengan suami orang atau istri orang. Nah, ini buat aku ngerasa di sini energinya kamu jangan terlalu nuntut dia untuk menikahi kamu, atau jangan terlalu menuntut dia untuk intens berkomitmen dengan kamu. Karena dia di sini aku ngerasa stres juga. Kalau dia masih punya istri, apalagi dia punya anak, dia masih mikirin istrinya gimana. Kalau mau mulai hubungan sama kamu is okay, tapi untuk menikah atau serius dengan kamu itu dia ngerasa belum bisa. Dan pastinya hubungan ini akan toksik, akan begitu terus putarannya, akan mengulang. Jadi halnya yang sama, kamu akan menuntut dia harus serius, harus intens sama kamu, sementara dia sudah punya istri atau sudah punya suami. Tapi kalau kamu ingin jadi selingkuhannya dia, no problem, gak masalah. Kamu jangan nuntut dia banyak hal kalau dia sudah punya suami atau istri. Yang penting dia bisa seimbang aja. Dia sama kamu baik, sama istrinya baik, is okay. Kalau memang kamu mau seperti itu aja. Tapi kalau kamu mau lebih, atau kamu mau diprioritaskan daripada istri atau suaminya, kamu salah untuk bersama orang ini, atau kamu salah bertahan dengan orang yang seperti ini. Kamu salah bertahan karena dia sudah punya istri, punya suami, dan dia lebih mementingkan istri dan suaminya, contohnya kayak gitu. Jadi kalau kamu menuntut untuk lebih diprioritasin daripada pernikahannya doi, itu salah. Kalau kamu pengen dia intens sama kamu, apalagi ingin menikah dengan orang yang sudah punya istri atau sudah punya suami, itu lebih sulit. Karena di sini dia belum bisa untuk itu. Dia cuman mau, kalau kamu mau bersama dia, ya gak masalah, mau jadi yang kedua atau mau jadi siapapun, yang penting dia bisa memberikan apa yang kamu butuhkan. Kayak gitu. Tapi untuk memprioritaskan kamu, aku rasa dia belum bisa. Dan dia lebih baik mengurungkan diri, atau lebih baik menghindar daripada harus tetap bersama kamu, karena itu menurut dia terlalu resiko. Kayak gitu ya. Oke, segitu aja buat kamu. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, and share-nya. Thank you guys.